Di tengah upaya memperbarui catatan bangsa, pemerintah sedang menjalankan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Katanya sih untuk melengkapi cerita perjalanan bangsa. Tapi benarkah ini waktu yang pas untuk menulis ulang sejarah? Melalui Kementerian Kebudayaan, pemerintah Indonesia tengah menyusun ulang sejarah nasional dalam sebuah proyek besar yang dijadwalkan selesai dan diluncurkan pada 17 Agustus 2025, tepat pada perayaan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dimulai sejak Januari 2025, proyek ini secara kolaboratif melibatkan 113 penulis dari berbagai penjuru, mewakili 34 perguruan tinggi dan 8 institusi, serta 20 editor jilid dan 3 editor umum juga dilibatkan dalam proses penyusunan. Alasannya sih karena sejarah kita perlu pemutakhiran, seperti yang tercantum dalam draft kerangka konsep penulisan sejarah Indonesia per 16 Januari 2025. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan 2 versi sejarah resmi, yaitu Sejarah Nasional Indonesia yang disusun secara bertahap sejak tahun 1977 hingga 1984 sebanyak 6 jilid, dan Indonesia dalam Arus Sejarah yang diterbitkan pada 2012 sebanyak 8 jilid. Setelah lebih dari 20 tahun, berbagai penelitian sejarawan Indonesia mengungkap banyak temuan baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Lalu kenapa ya sejarah perlu ditulis ulang? Apakah versi lama sudah tidak lagi relevan? Jadi bukan yang lama itu sudah tidak relevan, bukan, tetapi butuh satu penyegaran, butuh satu narasi yang sesuai dengan alam pikir terutama generasi muda yang baru-baru ini gitu kan. Yang kedua, ada banyak perubahan-perubahan di masa-masa awal. Cuman bahasanya, narasinya pasti berbeda gitu kan. Sumbernya kan nambah, referensinya sih kemudian lebih ya dengan perspektif baru yang lebih keindonesiaan. Itu kan satu kebaruan yang tidak ada pada buku-buku sebelumnya soal itu. Ada tapi nggak dibahas sebagai sebuah era yang spesifik. Enggak, kita nggak pernah menganggap itu keliru, bukan. Itu masih bisa dipakai, masih bisa dirujuk gitu kan. Karena mungkin ada bagian-bagian tertentu yang di sini kurang, di sana banyak pembahasannya seperti itu. Atau di sini banyak, di sini yang kurang. Sesuai dengan draft kerangka konsep penulisan sejarah, proyek ini akan menghasilkan 10 jilid sejarah resmi yang dirancang menjadi rujukan utama bagi bangsa Indonesia. Jadi, apa saja yang akan berbeda dalam versi terbaru ini? Apakah ada bagian yang disesuaikan atau justru dihapus? Yang banyak soal kan yang belakangan, yang masa Orde Baru, masa Reformasi, dan itu pun kan lebih banyak diangkat dengan mengacu pada sebuah draft yang sesungguhnya itu belum final gitu loh. Jadi kalau Anda baca bahwa ada banyak kritikan bahwa ini akan mengurangi peristiwa pelanggaran HAM misalnya, itu dulu draftnya memang dibuat tapi belum lengkap, dan itu hanya internal tapi bocor keluar lalu kemudian dibaca oleh banyak orang. Ada banyak orang yang mengkritik itu semuanya. Nggak ada yang dihilangkan, nggak ada yang sengaja dihilangkan, nggak ada. Semua akan ditulis, semua peristiwa sejarah yang biasa umum ditulis oleh masyarakat, dan juga pada buku-buku, 2 buku yang saya sebut tadi itu pasti akan terus ditulis. Makanya kita akan cari data-data yang sudah terverifikasi. Kan gini, misalnya soal raping itu pemerkosaan, kan sulit datanya.
Anda tiba-tiba datang ke kami, saya diperkosa, gimana datanya? Anda boleh bisa mengadu atau mengaku, tapi kan kita nggak punya data. Apakah betul Anda mau ada benar? Jadi nggak mungkin melibatkan penyintas dalam waktu yang singkat, dan juga mekanismenya agak rumit sekali. Soal tinggal seberapa dalam, seberapa lengkap. Kalau ditanya bagus, kuat, ya sudah kita bahas. Tapi kalau enggak ya kita mungkin hanya sekedar lewat begitu saja. Pada penulisan ulang sejarah ini, seluruh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia akan dituliskan, termasuk peristiwa-peristiwa kelam tanpa terkecuali. Tapi apakah tim gabungan pencari fakta turut dilibatkan dalam proses penyusunan ini? Sejauh ini sih kita nggak dilibatkan ya. Paling nggak belum pernah dapat undangan gitu untuk berbicara dengan tim penulis sejarah gitu. Ya kalau mau serius ya menuliskan sejarah berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran, yaitu kan data TGPF kan udah lengkap. Ya setidaknya ya sudah ada data TGPF. Kan si Fadlizon bilang data TGPF kan hanya bicara soal angka. Ya artinya dia tidak membaca serius gitu. Padahal di dalam laporan TGPF yang berupa ringkasan saja itu sudah jelas kok bagaimana TGPF itu membedakan ya, khusus tentang kasus perkosaan itu membedakan dua kelompok kasus gitu. Kasus yang bisa didekati dengan hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia itu kan sangat tidak memadai untuk menjelaskan perkosaan massal yang terjadi dalam rusuh Mei 98. Jadi harus melibatkan, harus transparan dan tidak diam-diam, dan ya sejarah ya ditulis apa adanya gitu kan. Yang kelam ya kelam, kenapa harus dibuat tone positif? Jadi menurut kalian gimana? Apakah penulisan ulang sejarah ini sudah ditulis secara utuh? Atau ada yang ditutup-tutupi di dalamnya?